Pak Haji, kemarin Fuji sempat upload story lagi-lagi dia dibully sama netizen terkait fisiknya. Mungkin seperti apa sih Pak Haji? Ini kan bukan Saya lihat sekali. kacamata kamu cantik banget kamu sekarang. Bukan sekali dua kali juga hal ini terjadi. Mungkin Pak Haji sebagai orang tua menanggapi seperti apa? Ya kalau masalah membuli atau umpamanya kami banyak omong begini begitu, itu sudah tak asing lagi. Kalian juga sudah mengikuti selama ini ya, sejak dulu ya. Ya di dalam hidup ini ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu sudah memang seperti itu kayaknya. Ada baik, ada yang kurang baik. Tidak mungkinlah semuanya itu baik aja. Jadi makanya ada surga, ada neraka. Jadi nggak perlulah kita tanggapi banget. Tuh semuanya itu sebenarnya kalau mereka sadar dan mereka paham, semuanya itu tidak lepas daripada ciptaan yang kuasa. Apapun itu yang kuasa. Yang penting kita jangan menyalahi aturan-aturan yang sudah ditentukan sesuai dengan paham agama kita masing-masing. Jangan kita menyakiti, jangan kita menganiaya, jangan kita mengucilkan orang, jangan merendahkan orang. Kalau bagi saya sih intinya seperti itu. Jadi suka sedih nggak sih Pak De? Suka sedih atau gimana gitu? Saya nggak mendengar cerita ya, saya nggak pernah mendapatkan dari dia, dan saya juga nggak melihat di media sosial, biasa-biasa aja saya melihat nggak ada yang perlu perlu ditanggapi. Menurut saya sih sejauh ini anak saya berjalan baik aja dan dia sehat, kemudian kehidupannya ya normal aja. Tapi suka sedih nggak sih Pak Haji ini? Kan anak perempuan satu-satunya lagi terus dibully kalau soal sedih ya tentu ya. Kenapa sih manusia ada sebagian kecil masih ada juga orang yang julid ya. Kadang-kadang kata-katanya itu sudah tidak pas menurut saya, sudah pada tidak di tempatnya. Kadang-kadang saya pelajari juga, ini siapa sih orang. Nah, apa benar sesuai dengan fotonya apa enggak saya nggak tahu juga ya. Ya dia tidak lebih baik menurut saya daripada yang dia bully itu. Ngomong orangnya hebat, orang apa gini ya. Tapi juga pantas ya. Apa kita selaku manusia ini nggak pantas kita merendahkan orang, menghinakan orang, itu tidak pantas. Itu sifat sifat sombong, sifat yang dimiliki oleh oleh iblis itu sebenarnya ya. Kenapa sampai diusir dulu ya sejarahnya kalau sesuai dengan keyakinan kita, diusir dari surga karena ya iblis itu sombong. Dia merasa lebih, dia merasa ada di seseorang. Itu nggak boleh sebenarnya. Kalau kita beri support, kritik mungkin oke ya. Tapi kalau umpamanya menghina atau menjelekkan, itu udah nggak pantas. Pasti kenanya ya di sisi Tuhan, kena di sisi agama, kena di sisi dengan hukum berlaku juga kena. Alam pun juga marah kepada orang-orang yang merendahkan orang, pada orang yang menghina orang ini. Ketika Fuji dibully sendiri, maksudnya Pak Haji ngasih penguatnya gitu, gimana sih ke Fuji Pak Haji? Ngasih ujangan. Iya. Kalau itu saya selalu menyampaikan kepada anak saya agar jangan ya setiap saat deh jangan ditanggapilah, jangan dipedulikan. Itu sudah memang hidup, sudah memang mungkin begitu perjalanan hidup ini. Dan kalau kita terlalu dia semakin besar hati dia orang tuh. Saya nggak ngerti juga ya, karena orang itu yang bisa memperbaiki dirinya itu mungkin kesadaran dia. Apapun kita sampaikan kepada dia suatu kebenaran, suatu contoh, dia tidak akan mau nerima kalau belum hatinya itu belum bersih ya, belum baik. Jadi kesadaran dia sendiri yang bisa membaikkan. Jadi gimana apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita jawab. Pertama tentu saya hanya menguatkan anak. Kalau menguatkan anak, setiap saat saya kuatkan anak saya menghadapi cobaan, karena seperti kata orang ya, semakin kita besar, semakin kita dewasa, cobaan dan omongan, gunjingan itu akan selalu ada dan mungkin tidak akan putus-putus. Pandai-pandai adalah kita menanggapinya. Itu aja sih. Ya. Tapi Pak Haji, mungkin dari Fujian sendiri ada nggak sih niatan buat ngelaporin biar gak ada lagi nih hal-hal seperti ini, walaupun gak akan pernah bisa hilang gitu. Istilahnya memberi efek jerah lah Pak Haji. Iya. Sejauh ini belum menyentuh banget itu. Kalau dia tidak menyakiti, saya rasa nggak menyakiti kita ya, artinya merugikan secara omongan dia begitu, belum ada ternyata. Tapi kalau dia sifatnya merugikan kepada kita secara materi atau umpamanya menyakiti fisik atau sesuatu lah ya, tapi kalau sekadar omongan-omongan yang
tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan itu ya sudahlah. Sejauh ini mereka juga yang akan berdosa, dia juga yang akan malu nanti. Bahkan sebenarnya kalau dia tahu, kalau anaknya sempat membaca omongannya itu, postingannya itu, atau kata-katanya itu dibaca oleh anaknya, dibaca keluarganya, sebenarnya secara tidak langsung dia sudah merendahkan dirinya, sudah menjelekkan dirinya. Kan dengan demikian kan akhirnya anaknya tahu, mama saya kata-katanya begini, kakak saya kok begini ucapannya, adik saya, abang saya, itu menjatuhkan harkat dan martabat diri dia sendiri. Ya, malu dong kita berkata seperti itu ya. Apa salah orang kepada kita? Kecuali kalau orang salah mungkin oke. Orang nggak salah ngapa-ngapain, orang nggak ngomong, orang nggak menjatuhkan kita, kok kita menghinakan orang, kok kita menjatuhkan orang. Itu kalau menurut saya. Tentu anaknya akan berkata, mama saya begini kan, kakak saya, adik saya, orang saya begini, kan begitu. Tapi itu kan sebagian kecil ya, nggak banyak juga sih. Nggak perlu tanggapi, santai aja lah, enjoy aja. Jadi apalagi sekarang bulan korban, kita harus banyak-banyak kurban. Mau kurban perasaan juga itu pahala. Tapi kan itu sudah merugikan juga Pak Haji. Pak, ada beberapa artikel yang mengatakan kalau maaf Pak Haji mungkin sempat mengakhiri hidupnya karena rasa tertekan, dibully netizen segala macam. Itu kan harusnya sudah menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Tapi ini gimana? Iya, tapi kan belajar dengan waktu. Mungkin saja di awal-awal agak kaget kita mendengar seperti itu, karena di keluarga kadang-kadang kan kita nggak pernah menghina-hinakan anak, menghina-hinakan saudara, kita nggak pernah di keluarga. Begitu kita populer, begitu kita dikenal, oh kok omong orang seperti ini, jadi kita kaget. Anak saya kaget dengar, saya, orang tua saya, keluarga saya, saudara saya, tetangga saya nggak pernah ngomong begini ya di dalam keluarga. Begitu kita populer, begini omong orang, ya tentu sok kita ya, sok kita jadi, wah. Tapi setelah berjalannya waktu, orang tua memberi masukan seperti kami, saudara memberi masukan, dia sudah mulai belajar menerima hal-hal seperti itu. Dia sudah mulai menerima hal-hal seperti itu. Sehingga menurut saya sekarang dia sudah semakin yakin, semakin kekar, dan dia sudah merasa ya nggak begitu juga lah, perlulah diperpanjang-panjang banget sih. Itu aja sih.